Bapak, Ibu, dan Saudara, segenap warga GKJ Pekalongan, hari ini kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita sebelum kita ikut menerima perjamuan kudus. Dan mari kita bersama-sama berdoa, menyiapkan hati sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Saya hantar. Ya Tuhan, kami bersyukur jikalau boleh mendapatkan kesempatan untuk menerima perjamuan kudus pemberian-Mu. Sebelum kami menyambut roti dan anggur perjamuan, kami rindu untuk mempersiapkan diri kami agar kami semakin layak di hadapan Tuhan. Dan biarlah roti serta anggur perjamuan yang besok akan kami terima boleh bermanfaat untuk semakin mendewasakan iman kami. Sebelumnya kami akan mendengarkan sabda-Mu mendasari persiapan diri kami masing-masing. Bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan terambil dari Matius pasal 26 ayat 26 sampai 29. Matius 26 ayat yang ke-26 sampai 29. Beginilah bunyinya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bacaan kita mengisahkan tentang perjamuan malam yang terakhir yang dijalani oleh Yesus bersama dengan para murid-Nya. Waktu itu mereka sedang berada di Yerusalem menjelang Paskah. Jadi ini adalah perjamuan Paskah. Ketika Paskah Yahudi dirayakan, tentu kita tahu yang mereka rayakan adalah kemenangan yang diberikan oleh Allah karena Israel berhasil keluar dari tanah Mesir. Itu adalah perayaan pembebasan, perayaan keselamatan. Namun kita tahu bahwa Yesus mengubah makna Paskah. Maka itulah yang juga kita rayakan hari ini. Paskah kita mengacu pada Paskah setelah Tuhan Yesus memberi makna yang baru. Keselamatan bukan dari penindasan Mesir, melainkan dari dosa-dosa kita. Pembebasan bukan dari kekejaman Firaun di Mesir, melainkan pembebasan juga dari dosa-dosa kita. Maka kalau kita cermati ayat yang ke-28, kita akan menjadi semakin paham. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ada kata pengampunan dosa. Jadi Yesus adalah anak Allah yang diutus untuk pengampunan dosa. Pembebasan, pengampunan dosa itu dilaksanakan bukan dengan jalan yang gampang, melainkan dengan jalan yang berdarah-darah, dengan jalan yang sulit, dengan pengorbanan yang luar biasa, yaitu tubuh dan darah Yesus sendiri. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih,
pengampunan dosa diberikan kepada kita. Dan itulah yang kita rayakan setiap kali kita makan dan minum dalam perjamuan kudus. Mari sejenak kita mengingat dosa-dosa yang kita perbuat. Mari kita mengingat bahwa seringkali ada banyak pelanggaran yang kita lakukan kepada Allah. Kita menyakiti hati Tuhan pun menyakiti hati sesama kita. Namun setiap kali kita makan dan minum bersama dalam perjamuan kudus, kita merayakan keselamatan, merayakan penebusan, yaitu pengampunan dosa. Kita merasa dikasihi oleh Allah, betapapun dosa kita besar dan banyak, namun selalu ada pengampunan. Untuk itulah, kita mestinya hidup dengan penuh syukur. Semakin mengasihi Allah, betapa Ia sungguh-sungguh mengasihi kita, umat-Nya yang berdosa ini. Maka, jikalau besok kita akan merayakan bersama-sama perjamuan kudus di rumah kita masing-masing, meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, namun biarlah perayaan ini semakin kita maknai dan kita mengingat betapa besar kasih Allah akan hidup kita. Meskipun kita berdosa, ternyata kita diampuni. Makan roti mengingatkan kita pada tubuh Kristus. Minum anggur atau minum minuman yang kita siapkan besok mengingatkan kita pada darah Kristus. Tubuh dan darah yang dikorbankan untuk menebus dosa-dosa kita. Jikalau kita sadar bahwa dosa kita ditebus, berarti kita sadar kita begitu dikasihi oleh Allah. Jika demikian, kita akan terus hidup dengan penuh syukur, taat dan setia kepada Allah. Kiranya perjamuan kudus bisa menyegarkan dan mendewasakan iman kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita nanti bersama-sama berdoa, marilah kita kembali merenungkan 2 pertanyaan untuk kita jawab dalam hati kita masing-masing. Yang pertama, apakah kita mengakui kita ini orang yang berdosa hanya oleh anugerah Allah di dalam Kristus yang tubuh dan darahnya dikorbankan di kayu salib, kita memperoleh keselamatan. Keselamatan bukan hasil usaha kita, melainkan semata-mata karena anugerah atau pemberian dari Allah. Apakah kita mengakui hal itu? Yang kedua, apakah kita bersungguh-sungguh ingin menjalankan kehidupan kita dengan penuh tanggung jawab sebagai bentuk ungkapan syukur atas anugerah penyelamatan, pengampunan dosa yang telah kita terima? Dan mari kita memasuki saat hening, merenungkan 2 pertanyaan itu dalam hati kita masing-masing. Dan mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa setiap kali kami merayakan perjamuan kudus, kami tidak sekadar makan dan minum biasa, namun kami mengingat tubuh dan darah-Mu yang telah dikorbankan serta dicurahkan untuk pengampunan dosa. Dan hanya melalui pengampunan dosa dari Allah, kami boleh mendapatkan penebusan, yaitu keselamatan. Dan biarlah keselamatan itu dapat kami wujudkan dalam kehidupan kami setiap hari dengan cara hidup penuh syukur, hidup penuh dengan tanggung jawab sesuai dengan kehendak Allah. Dan biarlah perjamuan kudus semakin mendewasakan iman kami, semakin sadar bahwa kami harus setia kepada Allah dengan penuh kasih. Terima kasih Tuhan atas sabda-Mu yang mengingatkan kami, sekaligus membuat kami menguji atau mendadar diri kami masing-masing sebelum kami sungguh-sungguh ikut dalam perjamuan kudus. Hanya oleh Engkau-lah kami dilayakkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, persiapan perjamuan kudus. Dan harapannya melalui ini kita semakin bisa menyiapkan hati kita, sehingga perjamuan kudus benar-benar
menjadi berkat untuk kita sekalian. Selamat merayakan perjamuan kudus. Tuhan memberkati. Amin.